Halo teman-teman semua, selamat sore. Kita sekarang ada di Terminal Poris Tangerang. Hari ini aku akan pulang menuju ke Blitar, tapi transit dulu, mungkin di Jogja dulu atau di Kartosuro dulu. Aku akan nyobain PO, namanya baru, tapi emang sebelumnya udah grup PO lama sih, yaitu grupnya Sudiro Tunggajaya, tapi brand barunya yaitu PO Tunas Muda yang membuka layanan sleeper dengan predikat untuk saat ini paling malam menuju ke Yogyakarta. Unitnya ada di sebelahnya ini, Tania Panjalu, sebelahnya sana, sleeper dengan jam paling malam. Dari sini jam 19.00, lalu dari Terminal Pulau Gebang itu jam 21.15 atau setengah 10 malam. Nah ini bisa menjadi rekomendasi, dan juga kenapa kok aku naik dari Poris ini, karena titik Poris ini merupakan titik yang lumayan dekat diakses dari Bandara Soekarno-Hatta. Pengalamanku beberapa waktu yang lalu aku juga pernah lihat ada orang dari luar negeri landing di Bandara Soekarno-Hatta, dia pengen langsung pulang ke daerahnya, nggak tahu naik apa, akhirnya dalam tanda kutip ketipu travel gelap lah atau bus-bus yang nggak jelas. Nah mungkin ini adalah salah satu solusinya karena dia berangkatnya cukup malam, pakai sleeper pula, harganya juga masih lumayan terjangkau. PO Tunas Muda, gimana bisnya, gimana pelayanannya? Ikuti terus videoku kali ini. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Ini ada bus Sempatistar dengan tujuan ke Medan. Jadi untuk Sempatistar Jakarta Medan itu unitnya random. Kadang-kadang ada yang Mercedes-Benz 1626, ada Scania K360, ada Scania K410. Bahkan kemarin aku sempat naik yang double deckernya, tapi jalannya itu sekitar 10 hari sekali. Karena kan perjalanan dari sini ke sana 4 hari atau 3 hari, rest 2 hari di tempat Jakarta ataupun di Medannya. Lalu ini ada BKL, kayaknya pemain baru di lintasan Jakarta Cilacap via tol Cipali. Mungkin turunnya di Pejagan. Lalu ini ada bus 27 Trans, kelas barunya. Ya walaupun dia udah punya double decker beberapa ya, tapi ini merupakan kelas barunya teman-teman. Ada kompartemen di bawah situ. Harganya 600, dan aku lihat ya kompartemen itu sekarang sering penuh karena dia menawarkan private yang lebih dan ruangan yang lebih enak gitu. Frere rasanya itu kalau nggak salah Thor mungkin ya. Ini pakai Volvo B11R. Oke, kita sekarang geser ke sini. Jam-jam segini emang udah jarang sih bus ke arah timur, rata-rata bus yang ke arah Sumatera teman-teman. Kayak ada Sinar Jaya yang tujuan ke Palembang, jam segini mungkin biasanya mau masuk. Ini apa lagi? Almira ini kayaknya yang rute ke Palembang nih. Oh Lampung, sorry. Lalu juga ada Epastar di sana. Ini nggak tahu ini arah rute kemana kalau yang ini. Panjalu, satu dari berapa Scania STJ mobil premium yang masih ada ya. Lainnya kan udah rata-rata kejual. Untuk peremajaan unit terbarunya si Tunas Muda ini. Nah ini dia Tunas Muda Sleeper. Setiap hari jalan 2 dari sini. Atau tapi nggak tahu juga sih, kadang-kadang juga ada angkatan pagi teman-teman. Kalau dibutuhkan dia akan tektok, fleksibel. Tujuan ke Jogja, dan yang sebelah sini adalah tujuannya ke Ponorogo Madiun. Oh dia berangkat duluan cuy. Ponorogo berangkat duluan. 18-19. Oh Mas Ganang. Mas Ganang. Hati-hati. Ikut saya? Enggak, aku ikut Jogja. Ya hati-hati ya. Oh ternyata Mas Ganang yang bawa. Emang sekarang tuh Tunas Muda krunya pada reborn semua nih. Kita naik yang ini nih teman-teman. Tunas Muda sleeper dengan kapasitas 22 penumpang. Sasis bus ini menggunakan Mercedes-Benz OH 1626 Euro 4 terbaru. Unitnya masih fresh. Ini peremajaannya STJ Group lah di Tunas Muda ini, menghadirkan layanan yang baru, lebih fresh, lebih semuanya lah pokoknya. Ada tulisan Circle K Agus. Oke.
AC-nya pakai Songse. Jadi kalau kalian naik bus lihat ada logo tulisan Songse, wah harus pakai jaket nih karena dingin banget di dalam. Dia pakai Wrong Rate untuk aplikasi tiketingnya. Tunas muda, warnanya hitam gini. Lalu ada tulisan Vision 8 SLR. Vision itu merupakan single glassnya 8, tingginya 3,8, SLR sleeper dengan bodi Skylander. Karena dia menggunakan Mercy 1626, jadi bagasinya bisa tembus. Tapi nggak bisa dibuat paketan motor ya. Kardus, koper gitu masih bisa. Karena untuk sleeper kan dari tinggi 3,8, 2/3-nya digunakan untuk ruangan penumpang. Jadi sepertiganya untuk bagasi bagian bawah, itu pun cuma 2 pintu aja. 3 sih, sorry. Biasanya di sini untuk keperluan kru deh. Lalu di sebelah sini ada Blue Ice-nya M-Trans dengan rute dari sini menuju ke nanti Jakarta, Bekasi, dan sampai nanti tujuan akhirnya itu di Karangkates, Selorjo, Blitar. Tapi dia rutenya tuh dari sini menuju ke Surabaya, Malang, lalu ke arah Kepanjen sampai ke Selorjo, Blitar. Ini merupakan sleeper paling malam dari Malang menuju ke Jakarta ataupun dari Jakarta menuju ke Malang. Tapi nggak tahu juga ya. Harusnya 27 Trans itu berangkat. Vicky jam berapa Vicky berangkatnya? Aku lupa. Jam 7 ya? 7.15. Nah, dari sini 7.15. Saya ini podo berlomba-lomba mundur aja ya rata-rata ya. paling malam. Yo. Kayak 27 ke jam berapa harusnya? Kayak Kan normalnya. normal jam 6 kan harusnya. Oh disamain mungkin. 27 Trans tapi rutenya dia unik. Dia lewat abis dari Lebak Bulus, dia tolnya lewat Andara, Cimanggis, Cibitung, langsung nanti sampai ke Cikarang. Jadi nggak masuk Pulau Gebang, nggak masuk Bekasi Timur. Kalau pengen yang Bekasi Timur dan Pulau Gebang, dikasih E5 yang dari Kampung Rambutan kalau nggak salah ya. Iya, 5 paling malam. Paling malam juga, nanti bakal ketemunya sama di rumah makan Taman Selera, Cikamurang. Tapi untuk rute Jakarta-Malang salah satu yang worth ini sih teman-teman. Teman-teman kalau penasaran dengan layanan Blue Ice, aku udah pernah bikin videonya, nanti aku cantumin. Waktu tempuhnya juga bagus dan dia lumayan ngegas juga karena kan jam malam ya. Untuk kejar kantor itu enak nih, berangkatnya jam 7:30 dari Malang. Lalu di sini ada bus Sinar Jaya Legacy FE front engine, ini yang Mercy 1623. Enak nih sekarang, sasisnya harganya termurah. Ya gak murah sih, tetap ratusan juta sih, cuman nggak sampai M. Kalau yang lain kan 1626 itu rata-rata miliar. 1 M-an, 1,1 lah. Ini cuma 800 sekian kalau nggak salah aku cari. Udah air suspension pula. Jadi bisa harganya bisa ditekan. Ini juga FE. Rute ngapak diremajakan dengan front engine. Ini ada Karyasari tujuan ke Palembang deh kayaknya. Udah Putri Jaya, X-nya Laju Prima, DMI, dan ada Al Hijrah yang baru datang dari Minang. Jam segini baru nyampe. Telat hitungannya. Yang lainnya aku lihat kayak NPM, Tranek, lainnya udah pada nyampe, Nior dan sebagainya. Oke, kita balik ke sana. Kita jalan terlalu jauh. Yang ke Iki N11 ya? Oh, rollingan Karawang. Iya. Ini kan bukan Big Top. Apa? Big Top. Oh, iya. Sing Big Top Purwantoro malam ya? Purwantoro Ciledug dulu. Iya. N11. Sekarang diganti kursi yang biasa, dijalankan Karawang Palembang. Ada dua sih, yang Agrab Sumatera tuh, ada yang Karawang Palembang sama Bogor Palembang. Itu Rosin Palembang ya? Malam. Iya sih, Palembang malam jam segini. Kalau sekitar siang nyampe sana juga gelap. Masih gelap. Mungkin jam-jam segini berangkat, nyampe Palembang mungkin sekitar subuh, itu enak sih. Palembang berangkat bus tujuan ke Palembang. Itu ada KYM double decker baru masuk. Untuk KYM ini kayaknya dia rute malam deh. Kayaknya sekarang pada malam semua. Ini dijalankan di rute jam-jam malamnya ke Surabaya. Nah, emang sekarang tuh terjadi pergeseran jam berangkat penumpang. Ini aku juga pernah naik ini nih, Scania K310, tapi tronton, larinya gokil. Teman-teman bisa cek di YouTube, nanti aku cantumin ya. Nah itu sekitar jam 18.33, 27 Trans, angkatan malam.
paling malam dari Poris berangkat tujuan ke Malang. Biasanya sampai Malang itu sekitar jam 12 jam dari sekarang. Jam 7 mungkin. Kenceng kalau 27 Trans. Untuk pemesanan tiket bus ini bisa secara online melalui aplikasi Tunas Muda yang bisa didapat di Play Store. Buat pengguna iOS atau iPhone, kalian bisa menggunakan websitenya ya. Atau cukup scan barcode ini aja, nanti akan langsung mengarah ke website pemesanan tiketnya. Tampilannya sederhana dan mirip-mirip pemesanan tiket pada umumnya. Tinggal isi kotak keberangkatan dan tujuan serta tanggal berangkat. Klik dan kita bisa langsung milih pick up point tempat kita naik nanti. Pilih kursi, mau di atas atau mau yang di bawah. Lalu isi data diri dan bayar deh. Tiket akan dikirim melalui WA maupun email yang telah didaftarkan sebelumnya. Kala itu aku dapat harga promo masih Rp330.000. Kayaknya sekarang udah normal di Rp400.000 deh. Aku jalan-jalan dari tadi sampai lupa untuk nukerin tiket fisik teman-teman. Tadi kan belinya secara online. Sekarang kita menuju ke agennya dulu untuk ngambil tiket fisik. Mana ya agennya Tunas Muda ya? Nggak ada di sini deh. Kita cari agennya Tunas Muda. Kok nggak ada? Oh ini ketemu. Untuk agennya jadi satu dengan Sudiro Tunggajaya. Ini namanya satu grup. Buat teman-teman yang pengen belinya offline bisa langsung datang ke sini, bisa WA, tapi aku lebih enak lewat aplikasi sih, karena 3 rebahan aja udah bisa dapat tiketnya teman-teman. Nah, untuk tiketnya seperti ini teman-teman. Jadi tiketnya kayak struk belanjaan gini ya. Tapi nggak masalah. Oke, langsung aja kita balik ke bus, langsung naik ke dalamnya. Kayaknya udah persiapan mau berangkat ya, 15 menit lagi. Tadi sih aku dengar di agen ada penumpang tambahan 7 atau berapa gitu loh, tapi masih OTW. Itu katanya jadi apa enggak? Jadi ditunggu. Soalnya masih 15 menit lagi. Sepengetahuanku Tunas Muda juga ada rute-rute lainnya seperti Ciledug, Magetan sampai ke Pelausan yang biasa diisi oleh Draka atau Skrien. Kayaknya juga sering ngisi di Poris juga sih. Lalu ada Cilengsi, Magetan, Pelausan yang biasa diisi oleh Mercy 1623 mesin depan terbarunya yang double crash 28 seat. Serta ada rute Poris Ponorogo Madiun yang juga menggunakan sleeper model kayak gini. Untuk bus ini servis makannya agak unik. Dia servis makan di Raos Eco. Kalau jam segini berangkat jam 10 dari Cikarang hitungannya tadi aku lihat di timetable-nya, berarti masuk Raos Eco kurang lebih sekitar jam 2 jam 3 mungkin ya. Dan kalau misalkan kalian gak tahan lapar bisa beli mie ayam dulu di sini. Pastikan kalau naik udah kenyang duluan ya. Ini kayaknya udah persiapan mau berangkat deh. So mas. Permisi Bu, Mas, mau gak sini? Permisi Bu, snacknya. Permisi Mbak. Mas ya. Kayak naik G. 18.54 berangkat. Aku milih di kursi nomor 2B, depan atas. Karena apa? Nah, ini. Di sini tuh longgar. Biasanya kalau yang nomor 2 ke depan kan di sini ada space yang kepotong buat yang depannya. Kalau ini emang bener-bener lost. Dan juga di depan situ langsung kita bisa dapat view-nya. Karena ini kan juga pakai single glass. Seperti ini teman-teman untuk layoutnya, konfigurasi satu-satu, ada yang di atas dan juga ada yang di bawah. Jadi kalau kalian pengen aksesnya enak itu langsung ke bawah aja, pilih yang bawah. Bisa minta ke agen atau nanti beli secara online, bisa klik pilih yang bagian bawah. Tak saranin yang atas itu untuk yang pemuda-pemuda gitu, yang naiknya ini masih kuat. Kalau yang udah sepuh itu kan lebih enak, yang di bawah lebih simpel gitu. Gulanya di atas tuh AC-nya dingin semuanya ya. Yang atas sama bawah itu pasti lebih dinginan yang
atas karena AC-nya di sini nyemburnya lebih kuat. Apalagi dia pakai AC dari Songse. Wah, dinginnya emang bener-bener menggigil. Ini aja udah aku mau ambil jaket habis ini. Ini yang kursi nomor 21, 22. Jadi A tuh yang bawah, B yang atas. Nah, seperti itu. Kebalik harusnya ya. A tuh atas, B bawah. Ini yang B malah atas, teman-teman. Tapi ya suka-suka PO-nya beri penomoran sih sebetulnya. Di sini ada tempat istirahat kru. Nah, terus di sini ada toilet yang hanya bisa digunakan untuk buang air kecil, dilarang BAB. Tulisan dilarang BAB-nya di warna merah karena memang saking perlunya penekanan terhadap ini. Soalnya kita buka ya. Orang kalau lihat toilet kayak gini, kalau misalnya kebelet, kalau misalnya orang awam pasti akan buang air besar di sini. Padahal di bus itu nggak semuanya atau hampir semuanya nggak ada tampungannya. Jadi langsung turun ke bawah. Misalkan kalau di SPBU lagi parkir, terus ke bawah kotorannya kan jadi ribut sama SPBU-nya nanti. Makanya nggak boleh untuk buang air besar. Buang air kecil pun bisa digunakan ketika bus sedang berjalan aja. Jadi biar nggak jatuh di satu titik gitu loh. Tampilan toiletnya seperti ini, mewah banget, khas New Armada. Di sini juga ada wastafelnya, semprotannya, tempat sampah, dan ornamennya ini dikasih motif marmer. Ada kacanya juga. Lalu di sini juga ada mini pantry, dispenser, terus di sini ada kopi, teh, banyak loh, top coffee, kopi hitam, white coffee. Ini ada gelasnya, kita bisa bikin sepuasnya selama dalam perjalanan. Lalu ada yang kelewat nih teman-teman. Sepatu atau sendalku tak taruh di sini. Aku lupa bahwa bus ini tuh ada tempat sendalnya sendiri. Ini ya, ada tempat sendalnya di sini, ditaruh di sini. Set. Nah, penempatannya bagus banget sih ini. Ini yang pertama penempatan kayak gini kalau nggak salah Moro Dadi Prima. Lalu di aplikasi juga ke New Armada. Sekarang udah berada di dalam seatku sendiri di nomor 2B, depan, atas, sebelah kanan. Yang tadi kan mic-ku itu baterainya drop, jadi nggak pakai mic dari tadi. Aku ngecas cuman baru berapa menit tadi ya, dikit tuh bentar kok langsung keisi setengah cuy. Ini emang chargernya ini ada yang Type C dan juga ada yang USB. Tapi yang satu hal yang pasti, ini tuh support fast charging, jadi ngecasnya cepet banget. Mantep sih, nggak semuanya loh PO bus yang colokan listriknya itu atau port USB-nya tuh support fast charging. Kadang ada pun, alhamdulillah. Ini juga lover AC-nya juga ada lampunya nih, mati, nyala, ganti warna. Tapi merah kayaknya sakit ya, kalau merah tuh capek itu dilihat. Nah, putih ini atau sekalian mati, ganti merah banget nih, mati ini. Makanya sekarang interior bus itu warnanya rata-rata tuh kuning, kalau nggak warm white kayak gini. Tujuannya apa ya? Emang orang kalau tidur tuh kalau lihat warna kayak gini tuh di mata enak. Kalau warna biru tuh bener-bener nusuk di mata gitu loh teman-teman. Nah, oke, kita nyalain lagi biar terang untuk nge-review. Terus ini juga, nah, terang banget. Kita akan dapat fasilitas on board berupa guling yang lumayan gede. Saya tak pikirin. Nah, gulingnya kayak kita di rumah gitu teman-teman. Seperti ini. Lalu di sini juga ada selimut bed cover. Jadi STJ tuh atau Tunas Muda tuh paham. Ini AC-nya menggigil banget. Makanya dikasih bed cover yang lumayan tebel untuk menghadapi dinginnya AC. Baik. Sekarang kita unboxing snacknya cuy. Lihat nih. Snacknya ini kalau kemarin aku lihat di story-nya siapa ya? Oh, Jody, si Jody Y. Itu kan kemarin naik ini juga. Snacknya kayaknya lebih upgrade daripada kemarin pas aku naik deh. Ini ada puding Inako. Lalu ada croissant deli. Terus ada Cimori coklat. Duh. Ada sosis kanzler juga teman-teman. Wah, ini upgrade bener ini. Bang bang. Wow. Lalu ini ada tisu basah
Dan satu lagi air mineral 330 ml. Lihat nih, snacknya lumayan cuy. Masih ada satu lagi. Sendoknya puding tadi. Taruh sini. Nah, total ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang bisa dikonsumsi tambah satu ini untuk ngelap. Mantap, dengan harga cuma 330.000 loh. Dapat segini banyaknya dengan bus yang mewah, baru, dan masih ada personal entertainment. Kita akan bahas habis ini ya. Untuk TV-nya ini dia smart TV, jadi bisa dibuat untuk nonton Netflix, video, terus YouTube dan lain sebagainya. Cuman ini nggak ada sinyal WiFi-nya, jadi kita harus masukin manual di pengaturan biasanya, terus jaringan, nirkabel deh kayaknya. Kita masukin, hubungkan. Nah, sudah terhubung. Hubung gini, misalkan kalian punya akun Netflix, bisa Netflix kan nonton film. Terus misalkan ada pertandingan bola nih, kita punya akun video olahraga gitu, bisa nonton live streaming dari sini. Karena aku nggak punya Netflix, video juga udah gak ada pertandingan lagi, kita buka YouTube aja yang general. Nah, tonton sebagai tamu aja. Nah, mantep cuy. Apa ya? Spam aja. Kecilin dulu suaranya. Jam setengah 8 kita masuk di wilayah Lebak Bulus. Udah pada sepi sih. Kita lihat terminal Pasar Jumat kayak gimana. Sepi. Coba kita lihat, cuman satu bus Putri Jaya. Sepi. Ya udah berangkat semua sih jam segini harusnya. Saat ini kita lagi ada di terminal Pondok Pinang. Dia nunggu jam keberangkatan sekitar jam 8. Ini masih 19.43, jadi ya nahan dulu sesuai dengan jam keberangkatannya. Siapa tahu juga ada tambahan-tambahan penumpang gitu. Jam 8 dari sini lumayan loh. Nah, di sebelahnya ini ada trontonnya Al Hijrah. Salah satu pendatang PO asal Jepara kalau PO-nya itu. Tapi ownernya dari Pariaman. Ini benar-benar menggebrak dengan 12 unit trontonnya. Coming soon kalau nggak salah ada total tambah 18 lagi, total 30 kalau nggak salah. Tronton Volvo B11R. Gokil sih memang Al Hijrah ini. Bus Al Hijrah berangkat. Tujuan akhirnya tadi kalau aku lihat pelangnya sih Bogor. Ini NPM Sultan Class pakai livery limited edition atau yang vintage ya? Kayaknya limited edition deh. Juga baru datang. Ini kalau dilihat jam segini yang masih di terminal lumayan banyak ya. Ini tapi kayaknya penumpang turun deh kalau aku lihat. Turun dari bus-bus dari Padang. Kalau jam segini ke arah mana ya yang jam segini tuh? Jam 8 loh, jam 8. Kalau Sumatera juga udah habis. Ke arah Jawa mungkin Jawa Tengahan mungkin ya. Kayak rute-rute Pekalongan. Tapi kok Pekalongan bawa koper-koper gini. Masuk Malang. Oh iya, Entrance dateng, Blue Eyes. Jamnya dari sini juga sama-sama jam 8, barengan sama Tunas Muda ini. Kalau Blue Eyes kayak gini tuh yang paling goib, yang seat sleeper atas tuh pasti habis duluan. Karena cuma satu tempatnya di depan lagi. Oh iya, tujuan ke Malang yang pakai koper. Hari ini sedang nggak ada kernetnya, harusnya sih ada sih.
Tapi yang unit viralnya tuh yang kemarin kerasanya ini yang julukannya Aktara, ex Indorian semua. Ada Om Moreno, ada Om Aib, dan ada pramugarinya Mbak Laura kalau nggak salah. Kalau ini cuman 2, jadi kayak Sinar Jaya. Dari Jogja jam berapa nanti kita tanya-tanya sama Mas Niko ya. Ini terparkir ada 2 sleeper. Ternyata yang satunya ini yang tujuan ke Jawa Timur, ke Ponorogo, Madiun, Maos, Pati, Magetan. Tadi berangkatnya awal, aku tanya sama pengurusnya sini kan. Ternyata busnya ini tuh berangkatnya emang awal karena dia muter dulu di Kalideres dan lain sebagainya gitu. Terus muaranya sama-sama di Pondok Pinang sini. Ini yang tujuan ke Ponorogo, Jawa Timur, ini yang Jawa Tengah, Yogyakarta. Dan mengenai tarif, itu hari ini lagi promo ternyata 330 sama yang tujuan Jogja, sama ini tujuan ke Ponorogo, sama-sama 400.000 kalau harga normal. Kalau harga nggak potongan sekarang itu cuma 330.000 rupiah. Iki stok balar aja jam piro, Mas? Bayar aja jam 5. Nek dari Jogja nih? Dari Jogja, start Jombor jam 6. Jam 6 dari Jombor? Iya. Giwangan ngono kayak? Jombor dulu jam 6, lepas Giwangan jam 7. Giwangan jam 7. Oh. Penumpangnya pinten no? 12 ya? Ngomong pong kita untune ngomong. Penumpang 12 jam kayak gini. Padahal kemarin tadi aku lihat di aplikasi H-1 itu masih isi 1 loh. Dari 22 isinya 1. Sekarang 12. Berarti banyak penumpang dadakan ya, Mas? Ya, memang dadakan. Iya sih jam-jam malam gini ada penumpang yang dadak itu berangkat lagi. Mas Ganang berangkat. Siap bolo. Berangkatnya bareng. Berarti jalurnya juga bareng lagi. Pasar Rebo, Pulau Gebang, Bekasi, Cikarang. Oke. 27 Trans Fryer berangkat. Dia langsung lewat tol Andara, Cimanggis, langsung Cibitung. Kita masuk Pulau Gebang, Bekasi. Beda jalur, tapi sama-sama bus malam. Oh, udah hilang sih yang pakai koper-koper tadi. Jadi emang bus Malang ya. Kernet railing. Kernet railing jare. KIM malam juga ada. Nek sing seri Z iku isine iku kayak Draka ngono kayak Mas. Heeh. Draka harus keren ya, Keren. keren ya. Nek sing 1623 wi, jalannya mana? Itu Cilengsi. Oh, Cilengsi. Keren Cilengsi. Iki sebenarnya ketemu ya gitu. Oh. Oh, mau direpel lampunya. Iso. Pernah di iki aja mbok totke. Lah supir truk kewane ngiri lah kene kanan kok. Aja mbok totke. Lah yo. Lah aku ngomong karo TikTok iki supir truk kanane ngiri. Lah supir bis kanan to. Aku ngomong ini apa digetilang tenang, beli ana bolaku. Nah ya kudu rado, aja mbototke. Supir truk iki. Supir bis kok nyelepe nyiri. Nat kiri piye nat ngono? Kanan no. Wis. Ada nggak ada Bekasi nih Mas? Enggak ada. Berarti Pulau Gebang langsung. Pulau Gebang langsung los RI. Lagi saya naik Bekasi Cikarang. Ada. Iki piye? Gitu Pak D. Akhirnya di. Oke. Set. Kita berangkat. Kita ada Gunung Harta GHTS 105. Oh, angkatan pagi. Dari Malang tujuan ke Bogor. Jam segini baru masuk.
ada Tom Jerry wong loro iki. Lagi guyu kepaksa, lagi guyu masih ketuping ini. Oh, duduk anu ya, duduk STC ya? Enggak. Utrans sih gue tau ini. Ya. Oh iya, Utrans. Mulai Priok. Ate kira mau ki selipernya kene lho. Gue silang, soalnya jebule kanan terus kok. Oh iya, sopir bis soalnya ya. Bola kiri kan. Jadi asik. Oh, 1623 ibu. Masuk Pulau Gebang. Ki berarti kan ning dalan gak enek koncone no, Mas. Nembawuri dhewe motor iki. Mas tuh ki? Sepi ngono ning dalan. Yo. Kancane paling yang mau udah. Kaya M-Tran 27 ngono ya. Ah, kancane itu. Lihatnya mau sinar kabeh. Kelas 27 Agra. Agra sing ndi? Agra ono angkatan bosnya ya Mas ya. Oh. Tapi jurusannya mana enggak tahu. Anu duduk motornya tentrem, Duk. Tentrem. Bodi tentrem toh? Ya. Oh, berarti iku malam iku. Iku motor ke Bima iku. Tiara Mas. Sepi. Satu 2058. Berarti juragannya wis berangkat. Kita lagi parkir di terminal Pulau Gebang barengan sama M-Trans Blue Ice. Ini yang Malang paling malam, ini Jogja paling malam. Wah, jadi dua bus dengan predikat paling malam dengan masing-masing tujuannya parkir bareng. Harusnya kalau misalkan ada yang dari rute Ponorogo atau Jawa Timurnya parkir di sini itu cakep ya. Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Penumpangnya OTW. Aslinya pundi lho Jena? Jember. Jember. Jombor. Oh, Jombor. Cedak. Bisa mulai omah le, Mam. Asli cuy. Dingin banget. Tak ambil jaket dulu di belakang. Dari Pulau Gebang bus langsung cus menuju ke rumah makan Raos Eco. Mungkin berhenti lagi kurang lebih sekitar jam 2-an ya kalau lancar ya. Dan tadi pas aku di depan sana bener-bener gak kuat. Yang pertama ngantuk, yang kedua dingin banget. Terus tadi lihat di mau nyari jaketku tuh ada di dalam banget di tas. Akhirnya kebetulan kemarin ketika pas aku ngikutin acaranya Mercy, pabrik barunya Mercy itu kan ada souvenir itu jaketnya gitu, ya udah tak pakai, tak keluarin dari plastik langsung tak pakai ini. Soalnya jaket punya kasih yang lebih tebel itu ada di tas yang bagian dalam gitu, jadi kalau mau bongkar malah ribet. Bisa kamu tidur dulu, nanti kita bangun kayaknya ketika udah di mana sekitaran mau masuk Raos Eco. Jam menunjukkan 2:30. Ini kita sekarang udah nyampe di rumah makan Raos Eco untuk servis makan.
kameraku ngembun parah karena barusan dari tempat dingin ke tempat yang biasa, jadi ngembun. Dan ternyata kita barengan sama tujuan Ponorogo, bareng masuknya teman-teman. Oke, kita tukarkan kupon makan dengan makanan. Itu ada soto, bakso. Ini aku ngambil nasi sama bakso. Nah, minumnya teh hangat ini. Jadi ada 4 menu pilihan. Yang pertama itu bakso ini, terus nasi rames, soto, sama nasi goreng ada telurnya. Jadi 4 menu di pagi hari ini. Ini udah kayak jam sahur nih teman-teman, servis makannya. Dan aku tuh inget ketika dulu sering makan di sini tuh baksonya lumayan enak. Oke, sekarang kita makan. Alhamdulillah aku udah selesai servis makan. Jadi untuk servis makan dari barat ke timur ini dulu awalnya tak pikir di Kedung Roso. Cuman dia servis makannya di Raos Eco teman-teman. Dan saya ingat kalau kemarin aku naik Tunas Muda dari barat, dari timur, dari Magetan, itu servis makannya di gedung bagian sini. Yang ini tuh yang premium teman-teman. Ya premiumnya Raos Eco lah, tempatnya baru, makanannya lebih enak menurutku ya dibandingkan dengan yang di sini. Ini bener-bener satu rumah makan dikuasai sama Tunas Muda sendiri. Ya karena jam segini gak ada yang masuk teman-teman. Dan perjalanan dari Pulau Gebang ke sini tuh sempat kebangun bus ini si solar di kilometer 338 Pak ya, di Pekalongan. Aku mau bangun tuh rasanya kok mager banget, aku tidur lagi dan dibangun sama Mas Miko. Maaf gak? Hah? Udah nyampe sini. Tapi rasanya kayak gimana ya, kayak kita bangun sahur gitu loh teman-teman. Dan kayaknya nggak semua orang itu suka dengan makan jam segini. Kadang kan jam segini enaknya tidur, dibangun buat makan. Mungkin nafsu makannya juga nggak begitu maksimal, kadang kurang bisa menikmati makan. Mungkin saranku nih buat manajemen Tunas Muda, kalau jam malam itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk servis makan itu on board, kayak dikasih Hokben atau dikasih KFC dan sebagainya, seperti PO-PO lain yang menerapkan direct tanpa mampir rumah makan. Seperti itu sih. Jamnya kan malam banget. Kalau nggak salah Cikarang itu aja jam 21.45 itu pun kalau on time. Kalau Jakartanya telat, dari Tangerangnya telat, bisa lebih malam lagi. Makanya dikasih makan di KM 57 gitu, makanan on board itu mungkin bisa dipertimbangkan sih. Itu aja sih, selebihnya mantep. Tadi menjelang last minute keberangkatan aku belet pipis. Ini bisa di toilet dan saatnya kita balik lagi ke dalam bus. Ini langsung ditutup teman-teman. Ya karena mungkin Raos Eco operasinya hampir 24 jam gara-gara ada malam ini ya, STJ malam ini atau Tunas Muda malam ini. Yang udah berada di dalam bus lagi, persiapan mau berangkat menuju ke mana? Solo. Aku nggak sampai ke Jogja teman-teman, tapi Solonya ini tuh Kartosuro ya, nggak bisa Solo kota karena dia kan tujuannya ke Jogja. Dan itu ada momen unik, beberapa penumpang sebelah tujuan Mawasepati pindah ke bus ini, tapi kok tambah banyak. Ternyata emang salah bus karena bentuknya tuh mirip. Makanya kenapa kok busnya itu di parkirnya tuh modenya itu beda. Mungkin biar penumpang inget gitu loh. Selain dari nama juga dari posisi parkirnya. Jadi parkir mundur, ini maju. Ini jam 02.55 kita udah berangkat meninggalkan rumah makan Raos Eco. Terus langsung menuju ke sana, ke arah Jogja. Cepet banget ya. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 5 kurang. Kemarin berangkat dari Jakarta jam 9 dari Pulau Gebang. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Gak sampai 8 jam.
Alhamdulillah. Ketandal. Akhirnya aku sampai juga di titik terdekat menuju ke arah Solo, yaitu di Kartosuro. Busnya nggak sampai di Solo, dia Kartosuro langsung menuju ke arah Yogyakarta. Mungkin dia nyampe Jogja dari sini kurang lebih sekitar 1,5 jam. Jadi nyampe Jogja mungkin jam 6:30 lah ya. Ya wajar tuh berangkatnya aja malam banget. Overall busnya nyaman, enak, dan pelayanannya emang bener-bener fresh untuk brand Tunas Muda ini. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.